Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati at-tullab wa akhawati at-talibah, hafizakumullah. Para mahasiswa, para pelajar bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran kita hari ini sebagai pelajaran perdana kita akan mempelajari ke depan tentang materi bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Sebelumnya sebagai pengantar bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat akrab dengan kita. Bahasa Arab adalah bahasa Arab yang paling dekat dengan kita, karena tidak ada satupun hari yang kita lalui kecuali kita bersinggungan dengan bahasa Arab. Terutama sekali seorang muslim yang mengamalkan agamanya pasti akan berhadapan dengan bahasa Arab. Maka sebagai seorang muslim yang melakukan sholat, yang membayar zakat, yang melakukan sholat, yang membaca Quran, yang apalagi berdoa, berzikir dengan bahasa Arab, pasti bahasa Arab adalah bahasa yang paling akrab dengan kita. Nah, apalagi bagi anak sekolah yang sekolah di pesantren yang setiap hari akan berhadapan dengan bahasa Arab. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa fakultas syariah kah, fakultas hadis kah, fakultas dakwah dan sebagainya, tetap juga akan berhadapan dengan bahasa Arab sebagai mata kuliah. Nah, pentingnya bahasa Arab dari sisi ibadah jelas, dari sisi ilmiah dan pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Apalagi kalau bahasa Arab dari sisi pergaulan internasional. Bagi yang mau bekerja di negara Arab, yang sekarang juga apalagi di Arab Saudi, di Kuwait dan sebagainya, bekerja dengan Arab itu juga menjanjikan. Maka saya melihat ada di Korea Selatan ada universitas yang mengajarkan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang Korea Selatan yang bisa bahasa Arab itu tidak asing lagi atau biasa bagi mereka. Kenapa? Karena mereka punya jurusan atau mungkin juga fakultas yang mengajarkan bahasa Arab kepada anak negeri mereka. Pertanyaannya, apakah mereka seorang muslim? Belum tentu. Kenapa? Karena mereka belajar bahasa Arab itu adalah untuk keperluan bisnis, keperluan pekerjaan di masa depan. Kalau waktu saya kuliah di Arab Saudi itu kebetulan ada teman waktu itu sakit dan saya menemaninya di rumah sakit di Madinah gitu, Madinah Al-Munawwarah. Maka saya menemukan para perawat-perawat itu banyak yang
dari Filipina. Mereka ketika ditanya tidak semua muslimah, tidak semua muslim. Ada yang Kristen dan ada yang Buddha. Tapi mereka bekerja di sana dengan tentunya dengan keahlian yang bahasanya ya terutama yang bahasa Inggris, kemudian juga mereka juga menguasai dasar-dasar bahasa Arab yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang berada di Universitas Islam di Indonesia ini, mahasiswa UIN, mahasiswa Universitas Islam Negeri, mahasiswa IAIN, Institut Agama Islam Negeri, mahasiswa STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Apakah kita akan ketinggalan dengan orang-orang yang ada di Korea Selatan sana, yang mereka non-Muslim bisa berbahasa Arab, sementara kita yang berada di sekolah tinggi Islam, Universitas Islam, tapi belum punya keinginan, belum punya keahlian dalam bahasa Arab ini. Ini tentu menjadi catatan kita. Jadi insya Allah ke depan saya akan berusaha untuk membuat video pengajaran bahasa Arab, ya tentunya dengan metode pengajaran bahasa Arab yang saya pahami, yang saya punya. Ya bisa saja metodenya berbeda dengan metode-metode yang diajarkan oleh guru kita, oleh kiai kita, oleh dosen-dosen kita yang ngajarin bahasa Arab. Namun anggap ini sebagai pelengkap, ya pelengkap dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang diterima. Jadi insya Allah ini sebagai pengantar tentang pengajaran bahasa Arab, dan kita akan ikuti dengan video-video pengajaran bahasa Arab yang selanjutnya insya Allah. Semoga video-video ke depan akan bermanfaat bagi kita, akan bermanfaat kepada para mahasiswa yang akan belajar bahasa Arab insya Allah. Jadi untuk pengajaran bahasa Arab ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul lughatal arabiyyah atau ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa itu adalah bagian dari agama kamu. Ini dari sisi keagamaan. Sisi al-janib ad-diniyah ya. Al-janib ad-dini, tapi ada sisi bisnis, ada sisi pendidikan dan sebagainya. Jadi kita diharapkan bisa berusaha untuk mempelajari bahasa Arab ini, dan saya akan ada pendekatan bahasa Arab yang tentunya ada pendekatan muhadatsah, pendekatan untuk percakapan, ada pendekatan pengajaran melalui istima, pendengaran, mendengarkan, berbicara, ada pendekatan yang klasik itu pendekatan dengan qawaid tata bahasa gitu. Tapi terkadang memang masing-masing pendekatan pengajaran punya kelebihan dan kekurangan. Namun kita akan mencoba mengumpulkan metode-metode itu yang tentunya kita tidak akan lepas dari kekurangan metode. Namun kita berharap saling melengkapi dengan materi-materi yang ada, sehingga bagi saudara-saudari, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar bahasa Arab dari dasar, yang ingin paham agama, ingin bisa membaca Al-Quran dan hadis,
baca Quran bisa paham maknanya per kata umpamanya, atau yang ingin membaca hadis ini membaca doa bisa paham doanya, zikir paham zikirnya, itu untuk bapak-bapak ibu-ibu. Yang dari sisi ibadah, dari untuk adik-adik yang di pesantren yang memang tuntutan harus bisa berbahasa Arab karena buku-bukunya banyak yang berbahasa Arab, yang di pesantren, yang di Tanawiyah, di Aliyah, di MDA gitu. Atau bagi mahasiswa, bagi mahasiswa, baik mahasiswa yang sudah pernah belajar tapi belum pandai, atau mahasiswa yang belum pernah belajar, baik mahasiswa yang memang ada kebutuhan untuk pendidikannya, atau mungkin kebutuhan kerja, atau kebutuhan keagamaan tadi. Untuk itu saya akan berniat untuk membuatkan video-video yang akan mengantarkan Bapak-bapak, mengantarkan saudara-saudara untuk bisa memahami tentunya dasar bahasa Arab. Nah, kita akan membawa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pelajar, para mahasiswa, atau kita semua ya untuk bisa belajar bahasa Arab dan mengajak untuk bisa berjalan gitu. Jadi sampai kita bisa berjalan. Nah, kalau ibarat anak dilatih dari duduk, kemudian dari mana berbaring, kemudian belajar duduk, belajar merangkak, kemudian belajar berjalan sampai bisa berjalan. Nah, sampai bisa, kalau orang sudah bisa berjalan, dia akan bisa jalannya lambat, bisa jalan cepat. Itu tergantung nanti proses lagi. Tetapi ketika dia sudah berjalan, insya Allah bisa dilepas. Nah, sampai bisa berjalan inilah yang diperlukan dalam pengajaran bahasa Arab ini, walaupun berjalannya tertati-tati, tetapi sudah bisa berjalan sendiri. Nah, nanti setelah itu baru dilatih untuk jalan kencang, jalan jauh, atau mungkin jalan yang mendaki, atau yang menurun, dan sebagainya. Tapi bahasa juga seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki dasar bahasa, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari bahasa itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pertama tentang awal ya, pengenalan bahasa Arab, pengenalan awal ya untuk pelajaran pertama. Karena kita mau masuk langsung lah pada pelajaran pertama pengajaran bahasa Arab ini, kita coba share ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai untuk belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dalam apa namanya? Dalam dalam istilah bahasa Arab itu ada namanya bahasa al-lughatu, berarti bahasa al-arabiyah Arab. Al-arabiyah atau al-lughatul arabiyah disebut dengan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada terdiri dari 3 kata. Jadi apapun susunan bahasa Arab akan terdiri dari 3 kata. Nah, ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu disebut dengan istilah al-ismu. Al-ismu ini yang pertama. Al-ismu. Nah, al-ismu ini kita sebut biasa dengan kata isim. Yang kedua ada yang namanya sebut al-fi'lu atau fi'il. Al-fi'lu. Kata kerja. Kalau al-ismu ini kata benda atau nama. Bahasa atau al-fi'lu ini kata kerja. Kata kerja. Nanti
kita akan pelajari kata kerjanya secara detail. Kemudian ada namanya al-harfu. Al-harfu ini kita sebut al-huruf. Huruf ya, al-harfu. Huruf. Nah, jadi ketika kita membaca, belajar bahasa Arab, maka kita tidak akan lepas dari 3 kata ini. Pertama al-ismu, kata benda, ya, atau nama. Yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja. Ya, kata kerja. Yang ketiga al-harfu. Al-harfu ini huruf. Huruf. Nah, jadi dari 3 komponen kata inilah bahasa Arab itu akan kita temukan. Kalau dia tidak al-harfu, ya, huruf, nanti kalau tidak nanti dia al-fi'lu, fi'il, atau al-ismu. Satu kalimat atau satu jumlah bisa terdiri dari al-ismu, isim, al-ismu tambah al-ismu, tambah isim tambah isim, atau al-fi'lu tambah al-ismu, atau al-ismu, al-fi'lu, al-harf, al-ism. Nah, ini akan kita temukan. Nah, setelah itu kita lihat sebagai dasar untuk awalnya kita al-ismu, kata yang disebut dengan kata benda atau nama. Dia bisa nama manusia, seperti ada Khalidun, nama orang Khalid. Fatimah, nama perempuan Fatimah. Nah, ini nama Al-Madinah, ini nama kota. Kota Al-Madinah. Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah Munawwarah. Atau Makkah, kota Mekah. Nah, bisa juga dia nama hewan seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi, ya, hewan. Atau juga bisa nama buah-buahan al-mauzu, al-mauzu artinya pisang. Ini disebut dengan kelompok kata al-ismu. Ada juga kelompok kata al-fi'lu. Al-fi'lu kata kerja. Atau kata kerja seperti namanya kita mau membaca, apa bahasa Arab membaca? Qara'a, telah membaca, atau telah menulis, kataba, telah mendengar, sami'a. Sami'a, ya, ini sami'a, telah mendengar. Fataha, nah, ini telah membuka. Telah membuka, fataha. Kalau dakhala, telah masuk. Kharaja, keluar. Nah, telah keluar. Ini contoh, ya, contoh kata kerja. Kita membaca qara'a, kataba, nulis, sami'a, dengar, fatah, membuka, dakhala, masuk, kharaja, keluar. Oke, kita coba ulang membacanya. Qara'a, kataba, sami'a, fataha, dakhala, kharaja. Ini disebut dengan kata kerja atau al-fi'lu. Nah, sekarang ada lagi komponen namanya al-harfu atau kita sebut dengan huruf. Huruf contoh bisa kata ini di sini bisa dibaca man, ya, bisa dibaca min. Tapi di sini min lah, ya, min artinya dari. Ila artinya ke atau kepada, gitu. An artinya dari, bisa juga tentang, dari, tentang. Ala di atas, fi, di atau di dalam. Ada juga yang terdiartikan pada, di dalam. So, la artinya tidak. Ini semua min, ila, an, ala, fi,
La ini disebut dengan al-harf, huruf. Jadi dalam pengajaran bahasa Arab kita tidak akan lepas dari 3 komponen ini. Komponen pertama namanya al-ismu, isim. Yang kedua namanya al-harfu, huruf, al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Yang tiga al-harf. Nah, kita akan bisa menengok nanti dalam pembelajaran bahasa Arab, bahasa yang kita gunakan itu tidak akan lepas dari kata-kata isim, fi'il, huruf. Nah, contoh kita umpamanya kita mau membuat contoh, kita buatlah contoh di sini ya. Kita kasih tabel. Kita kasih tabel 2. Oke. Contoh di sini kita buatkan bahasa Indonesianya lah dulu. Nah, biar apa namanya, bahasa Indonesia, contoh umpamanya di sini kita pindahkan ke tim instrumen. Aplikasinya ya. Contoh kita buat di sini Khalid. Nah, Khalid membaca buku bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Nah, kita coba Khalid, ya kita ambil kata Khalid di sini. Kontrol, nah, Khalid. Nah, kita tulis saja. Oh iya. Kita robalah dulu kita ini. Atau itu untuk membaca. Sekarang menulis. Nah, Ahmad. Oke. Ahmad menulis surat gitu. Terus lagi contoh yang lain yang ini kata-kata di sini kata-kata sami'a gitu namanya. Kita buatkan contoh sami'a apa contohnya mendengar gitu. Salman gitu namanya. Salman mendengar azan namanya. Apalagi kita buat lagi anak ya, apa kita buat di sini umpamanya apa namanya Fatimah gitu. Fatimah
memakan pisang. Pisang. Contoh, kita pakai kata-kata ini yang ada di sini, namanya ada masuk gitu. Muri apa? Apalagi namanya Zaid, ya. Zaid masuk ke rumah. Ke rumah. Atau contoh Hasan. Hasan keluar dari masjid. Kita ketika kita membuat contoh seperti Khalid membaca buku bahasa Arab, kita tengok di sini. Tadi kalau membaca apa? Qiraah. Nah, Khalid qiraah membaca. Kalau buku kitab, kitabah. Bahasa Arab al-lughatil arabiyyah. Maka kita bisa meletakkan kata Khalid di awal, bisa juga setelah fi'il. Contohnya di sini kita tulis ya. Kita coba menerjemahnya. Nih Khalidun, Khalidun. Nah. Terus kalau membaca tadi apa? Qara'a. Ini. Kitabah, buku bahasa Arab kitabah. Nah. Al-lughatil arabiyyah. Nah. Jadi kalau kita menerjemah Khalidun, nah ini kita coba kasih jarak ya. Nah, ini Khalidun qara'a. Khalidun isim kan, qara'a fi'il, kitabal lughatil arabiyyah. Khalid telah membaca. Nah, ini kalau mau terjemahan lebih ininya pakai telah. Oh, tidak. Khalidun membaca ya. Nantilah kita pisahkan nanti mana yang telah, mana ini. Tapi sekarang artinya nih Khalid membaca buku bahasa Arab. Khalidun qara'a kitabal lughatil arabiyyah. Nah, kita ulang ya. Khalidun qara'a kitabal lughatil arabiyyah. Khalid qara'a membaca kitabal lughatil arab, buku bahasa Arab. Jadi kita terjemahkan Khalid membaca buku bahasa Arab dengan Khalidun qara'a kitabal lughatil arabiyyah. Nah, kita bagi contoh kedua. Ahmad menulis surat. Kalau surat itu risalah, risalatan atau ar-risalah. Jadi kita ini kan Ahmad ya. Ahmad menulis kataba. Ahmad kataba. Kalau kita mau menulis surat bisa risalatan. Nah, ini kalau tidak pakai alif lam. Nah, kalau kita maunya membuatnya membuatnya pakai ini pakai alif lam, bahasa juga ar-risalata gitu. Jadi
Ahmadu kataba risalatan. So, Ahmadu kataba ar-risalah. Risalah. Jadi Ahmad menulis surat. Jadi Ahmadu ini isim ya. Kataba fi'il, risalatan isim juga. Ahmadu kataba risalatan. Ini contoh ini. Nah, setelah itu kita bisa tengok lagi contoh yang lain. Salman mendengar azan. Maka kita bisa tulis Salman. Salmanu. Mendengar apa tadi? Mendengar. Sami'a. Salman sami'a. Sami'a. Kalau kita mau buat tidak pakai apa boleh azana ya. Azana. Ini kalau tidak pakai alif lam azanan. Tapi kalau kita membuatnya pakai alif lam juga al azana. Kalau dia pakai lam dia pakai apa? Azanan gitu ya, pakai tanwin. Tapi kalau pakai al azana tidak lagi al azana. Tidak pakai tanwin lagi. Salmanu sami'a azanan atau Salmanu sami'a al azana. Kemudian contoh lagi, Fatimah memakan pisang. Jadi Fatimah makan tadi apa? Makan, kata kerjanya akala. Oh, enggak ada ya akala di sini. Makan. Kita buat memakan. Contohnya akala kalau makan. Nah, jadi kalau kita contoh Fatimah, Fatimatu akala. Yuk. Akala. Nah, akala. Tapi karena perempuan, Fatimah itu perempuan atau maka atau muannas disebut perempuan aja dulu ya. Karena Fatimah itu akala, jadi tidak dia ditambah tanda perempuan ditambah dengan ta. Akalat. Akalat biasa kalau untuk ini. Nah, nih. Salman akala, Fatimah akalat. Tidak usah kita kasih baris lah. Fatimah tu akalat. Apa pisang apa? Mauzan. Mauzan. Oh, itu mauran ini mauzan begini. Mauzan. Atau al-mauza. Fatimah tu akalat mauzan atau al-mauza. Ini contoh. Sekarang Zaid masuk ke rumah. Zaidun. Nah, kita cari Zaidun. Zaidun. Masuk apa? Masuk dakhala. Dakhala. Nah, dakhala ini ya, kalau dakhala ini bisa pakai ila, bisa pakai tidak. Contoh, Zaidun dakhala baitan. Dakhala baitan. Kalau dakhala baitan berarti rumah yang dimasuki belum tahu, dipejas baitan. Tapi kalau sudah bisa juga al baitu, al baita. Nah, ini. Namun itu kata dakhala bisa juga memakai kata ila. Nah, kalau kita mau tambahkan huruf bisa contohnya juga Zaidun dakhala. Nah, kita buat contoh yang beda ya. Apa-apa ya, Zaidun. Zaidun dakhala. Dakhala. Pakai lokal pakai ilah bisa
ila al-bait. Nah, ila al-bait. Nah, ini bisa juga. Jadi kan kata dakhala ini bisa kata ila, masuk ke rumah. Zaid masuk ke rumah bisa dilangsung Zaidun dakhala baitan atau dakhalal baita atau Zaidun dakhala ilal bait. Nah, nih. Kemudian banyak keluar kharaja. Nah, kita membuat contoh Hasan keluar dari masjid. Nah, ini bisa juga kita bisa meletakkan fiilnya di awal, isim di awal, fiil di setelahnya. Bisa juga isim dulu, fiil dulu baru isim. Nah, kita buat contoh yang ini fiilnya dulu. Contoh umpamanya Hasan keluar dari masjid. Kita buat lagi keduanya ya. Pertama, contoh pertama dulu Hasanun kharaja. Kharaja dari minal masjid. Hasanun kharaja minal masjid. Nah, sekarang kita mau membuat contoh yang mau. Ya, segitu aja dulu. Nah, Hasan keluar dari masjid. Maka kita bisa ini kata Hasan ini kita letak di tengah juga bisa. Nah, ini contohnya begini ya. Kharaja, kharaja Hasanun minal al-mas al-masjid. Nah, ini bisa juga. Ini kan Hasan keluar dari masjid, bisa kita buatkan bahasanya Hasanun kharaja minal masjid atau kharaja Hasanun minal masjid. Nah, kepada Bapak yang ingin mencoba ini contoh-contoh seperti ini boleh juga mencoba untuk membuat misal yang sama dengan contoh yang di atas. Kita ini kan nah, sekarang kita ini buat latihan gitu. Latihan atau bahasa Arabnya tamrin. Nah, tamrin, latihan. Nah, latihannya nanti silakan para pelajar semua, ya, para thalibul ilmi untuk memindahkannya ke bahasa Arab. Nah, ini kita coba buat dulu contoh-contoh ini. Contohnya begini. Kita pakai katalah
Ya, contohnya Ahmad. Ya, kalau apa tadi kata ada menulis atau membaca. Nah, Ahmad membaca Al-Quran. Al-Quran Al-Quran. Nah, tambah maunya di rumah. Nah, ini Ahmad qara Al-Quran fil bait. Nah, ini Ahmad qara Al-Quran fil bait. Coba ditulis nanti ya. Kemudian lagi contoh kita buatkan Hasan membaca, menulis pelajaran, atau menulis cerita lah ya, atau kisah, menulis cerita di sekolah gitu. Silakan nanti membuat contohnya sesuai dengan ini. Kemudian apalagi ini contoh menulis, membaca, menulis, mendengar, apalagi memakan, minum ya. Fatimah atau Fatimah ya. Fatimah meminum air. Air di rumah. Oke. Pak contoh lain lagi. Salman. Contoh ya. Salman. Pak Salman menutup, membuka ya, membuka pintu. Salman membuka pintu. Salman membuka pintu. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain yang bisa dibuat. Membuka berarti kan ada menutup. Ja'far menutup pintu. Ja'far menutup pintu. Ini pintu. Atau apa lagi contoh yang lain yang kita bisa buat ya dari contoh ini. Kata-kata kerjanya gitu. Baca, menulis, mendengar, apa lagi? Kata menyapu. Nah, memasak ya, memasak. Anak perempuan
perempuan memasak inilah nasi gitu ya, nasi. Kemudian kita lihat juga contoh bisa juga anak laki menyapu rumah. Yang menyapu biasanya ya rumah aja dulu biar kata-katanya tidak terlalu susah. Nah, silakan bagi antum semua untuk mencoba menulis kata-kata ini. Kita coba, tapi saya tidak tuliskan ya. Silahkan nanti menuliskan sendiri. Nah, coba kalau katakan Ahmad membaca Al-Quran di rumah. Jadi membaca tadi apa? Qara'a. Jadi Ahmad qara'a Al-Qur'ana fil bait. Misalkan Ahmad qara'a Al-Qur'ana fil bait. Silakan dituliskan nanti. Kita tengok nanti apa gimana penulisannya. Kemudian Hasan menulis cerita di sekolah. Hasan kataba al-qissah. Cerita atau kisah al-qissata fil madrasah. Jadi kalau menulis kataba qissata bisa cerita, bisa qissata atau hikayatan boleh juga. Al-hikayatan atau al-hikayat di fi al-madrasah, fil madrasah. Hasan kataba risalatan fil madrasah. Nah, ini coba nanti dituliskan. Fatimah meminum syariba minum air alma atau ma'an di rumah di fil bait. Jadi Fatimah tu syaribat pakai ta ya, syaribat al-ma'a fil bait. Fatimah tu syaribat al-ma'a fil bait. Di rumah. Kemudian kalau Salman membuka fataha pintu baban atau al-baba. Salman membuka pintu, Salman fataha al-bab, atau bisa juga fataha Salman al-baba atau baban. Fataha Salmanu baban atau Salman fataha baban. Fataha Salmanu al-baba atau Salmanu fataha al-bab. Boleh saja. Ja'far menutup pintu. Menutup tu aghlaqa. Ja'faru aghlaqa baban. Tu Ja'faru aghlaqa al-baba atau aghlaqa Ja'faru al-bab. Boleh saja itu. Aghlaqa Ja'faru baban. Nah, anak perempuan ini bahasa Arabnya al-bintu. Al-bintu memasak tabakha. Tabakha memasak. Nasi ruzzan atau ar-ruzza. Al-aruz boleh juga ar-ruzza. Jadi anak perempuan al-bintu memasak tabakha. Dan anak perempuan tambah dengan ta, tabakhat. Al-bintu tabakhat ruzzan. Memasak nasi. Al-bintu tabakhat ruzzan. Kalau anak laki-laki al-waladu. Al-waladu anak laki-laki. Kalau menyapu kanasa. Rumah al-baita.
atau baitan atau al-baita. Al-waladu kanasa baitan atau al-waladu kanasa al-baita. Kanasal baita. Bisa saja. Atau kanasa al-waladu baitan atau kanasa al-waladul baita. Nah, ini boleh. Jadi mau pakai alif lam kalau sudah tentu rumah yang mana itu berarti pakai alif lam. Tapi kalau tidak, biar gak ada apa-apa tidak pakai alif lam. Itu contohnya kanasa al-bait. Jadi saya tuliskanlah ada beberapa kata yang kita apa tadi? Di sana tadi membaca ya. Membaca itu untuk membantu menulisnya kata-katanya. Ada kata fi'il pertama tadi membaca, qara'a ya, membaca. Apa lagi? Menulis, kataba. Meminum, syariba. Oh, syariba. Nah, ini minum. Kalau makan, akala. Nah, kalau membuka, fataha. Nah, kalau menutup, aghlaqa. Menutup aghlaqa. Kalau memasak, tabakha. Lagi. Kalau menyapu, kanasa. Nah, ini semua fi'il. Ada kata-kata yang kita ini juga di situ tadi apa? Rumah, rumah, baitun. Ini yang isimnya. Apa lagi? Pintu, babun. Atau kalau pakai alif lam berarti al-babu. Nah, contohnya. Kemudian apa lagi? Anak perempuan, al-bintu. Al-bintu. Anak perempuan. Kalau anak laki-laki, al-waladu. Nah, nih. Kemudian menyapu rumah, gitu ya. Kalau masjid, masjidun, al-masjidu. Nah, ini kata-kata ini kita bisa masukkan ke dalam contoh apa ini? Contoh latihan ini. Silakan dibuat nanti. Ahmad membaca Al-Quran di rumah, Hasan menulis cerita di sekolah, Fatimah meminum air di rumah, Salman membuka pintu, Ja'far menutup pintu, anak perempuan memasak nasi, anak laki-laki menyapu rumah. Ini bisa dituliskan sebagai latihan kita untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama itu baru pelajaran pertama kita tentang pengenalan tentang isim, fi'il, huruf. Artinya kita menyusun bahasa Arab itu terdiri dari isim dan huruf, fi'il dan huruf. Artinya juga ketika kita mau belajar bahasa Arab, kita memang memerlukan juga mufradat atau kosakata. Nah, jadi dengan adanya kosakata, kita harus punya kosakata sekian buah fi'il, huruf, ya, isim gitu. Nanti kita bisa menggabung-gabungkannya dan bisa belajar menyusun. Nah, maka saya mencoba untuk sekarang mengajak saudara-saudari, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, atau mungkin adik-adik semua untuk mencoba untuk memakai metode ini. Mudah-mudahan ada metode ini cocok dengan kita semua yang belajar. Nanti insya Allah ini akan mengantarkan kita untuk bisa menguasai bahasa Arab. Bisa berjalan sendiri dengan bahasa Arab itu sendiri.
Jadi silahkan, ini untuk pelajaran pertama kita. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pelajaran ini barokah dan bisa mengantarkan kita kepada bisa berbahasa Arab dan bisa membaca bahasa Arab, bisa menerjemah, bisa muhadasah, ya, berbicara dan mendengar bahasa Arab insya Allah. Walaupun ya, tentunya bisa saja dulu dengan merangkak dulu sampai bisa berjalan, insya Allah. Kita akan membantu, doakan mudah-mudahan saya bisa menyiapkan video pembelajaran bahasa Arab ini sampai tuntas insya Allah. Namun tentunya ini saya lakukan di antara kesibukan mengajar dan kesibukan mengantor. Tapi insya Allah kita akan mencoba untuk menyiapkannya secara berangsur. Ini tadi pelajaran kita ulang. Ini pelajaran kita tadi dari bahasa Arab, dari isim, fi'il dan huruf. Dan tidak diulang lagi, biarlah nanti menonton lagi dari awal, insya Allah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita sebagai pengantar bahasa Arab. Ini pelajaran pertama kita. Pelajaran pertama kita untuk bahasa Arab pada kondisi ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perbanyak untuk doa untuk kemudahan, minta kemudahan dari Allah. Kemudian ada doa yang juga yang perlu kita ini baca, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, atau Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah ilmuku dan berikan pemahaman. Mudahkan untuk belajar bahasa Arab dan menguasainya, dan niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ajaran bahasa Arab kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat sebagai pelajaran pertama, memberikan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat.